Apa kata Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian, namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas. Maka ketika beliau berbicara di depan sahabat, di depan orang banyak, maka kata-kata beliau sangat jelas, mudah dipahami. Ada orang berbicara mungkin dia cepat kali, betul. Ada berbicara pelan, tergantung masing-masing lah. Yang jelas kalau berbicara itu mesti jelas dan mudah dipahami orang. Maka Nabi berkata-kata sangat jelas dan tegas juga. Jadi tidak loyo, tidak lesu, tidak lunglai, juga tegas. Sehingga orang-orang yang duduk bersama Rasulullah, ada orang di sampingnya ketika beliau berbicara, sehingga orang yang ada di samping beliau bisa menghafal ucapan kata-kata beliau, saking jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah pada subuh yang penuh berkah ini, kita masih bisa untuk hadir bersama-sama di rumahnya yang mulia Masjid As-Sahab, merangka menunaikan kewajiban salat fardu subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberi timbang kita nanti ketika amal kita dihisab oleh Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca sholawat, kita berharap, kita bermohon kepada Allah, nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ketua dan pengurus Masjid As-Sahab, para alim, para ulama, para orang tua kami yang besar tak dapat sebutkan satu persatu, yang besar tak bisa sebutkan gelar, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ini di hari baik, di hari Jumat ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Maka kajian kita mesti yang kita sampaikan bagaimana tentang kepribadian Rasulullah. Maka dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi berkumpulkan yaitu riwayat-riwayat tentang baginda Rasulullah, maka dijadikan satu menjadi sebuah buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan yaitu tentang, kalau kemarin bagaimana rambut beliau, bagaimana tinggi beliau, bagaimana warna kulitnya, maka kita lanjutkan subuh ini bagaimana pula cara bicara Rasulullah, bagaimana cara bercakap, bagaimana cara berkomunikasi beliau. Ini diriwayatkan oleh Aisyah dari istri beliau sendiri. Aisyah adalah istri Rasulullah. Apa kata Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian, namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas.
Maka ketika beliau berbicara di depan sahabat, di depan orang banyak, maka kata-kata beliau sangat jelas, mudah dipahami. Ada orang berbicara mungkin dia cepat kali, betul. Ada berbicara pelan, tergantung masing-masing lah. Yang jelas kalau berbicara itu mesti jelas dan mudah dipahami orang. Maka Nabi berkata-kata sangat jelas dan tegas juga. Jadi tidak loyo, tidak lesu, tidak lunglai, juga tegas. Sehingga orang-orang yang duduk bersama Rasulullah, ada orang di sampingnya ketika beliau berbicara, sehingga orang yang ada di samping beliau bisa menghafal ucapan kata-kata beliau saking jelasnya. Oleh karena itu, Masya Allah, tabarakallah, baginda Rasulullah kalau berbicara itu sangat jelas, tegas, dan orang bisa mengikuti bahkan menghafal untaian kata kalimat-kalimat beliau. Betul kan? Nah, ini dari Aisyah. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah suka, Rasulullah senang, Rasulullah ketika ada kata-kata yang diucapkan beliau ada sebanyak 3 kali agar orang mudah memahami ucapan beliau. Ini kalau ada barangkali ada kata-kata yang barangkali susah dipahami orang, sehingga belum mengulangi sebanyak salasa marrah 3 kali. Ada orang berbicara begitu kan? Sekali lagi saya katakan sampai 3 kali. Itu penekanan, Pak. Namanya penekanan. Maka Nabi begitu. Ketika berbicara ada kata-kata yang diulang sebanyak 3 kali. Betul, Pak? Oleh karena itu, beliau kalau berbicara jelas, tegas, dan mudah dipahami sehingga orang bisa mengulangi kata-kata yang akan beliau sampaikan. Betul, Pak? Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kita akan lanjut, yaitu bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Ibadah beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri, Pak. Saking lamanya beliau berdiri sampai kedua kaki beliau sampai bengkak. Itu sebentar atau lama berdiri? Saking lamanya. Beda dengan kita. Kita barangkali mungkin ada yang kakinya bengkak, tapi masalahnya masing-masing kita lah. Asam urat, kolesterol, ya kan? Tapi Rasul bengkak gitu bilang saking lamanya berdiri. Kemudian maka ditanyakanlah kepada beliau, mengapa ya Rasulullah terlalu memaksakan diri seperti ini sampai bengkak kedua mata kakimu ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu, baik yang sekarang, ataupun yang akan datang. Ini 3 masa sudah diampuni. Dosa yang telah berlalu diampuni, dosa yang sekarang diampuni, dosa yang akan datang belum dikerjakan lagi, belum masuk masa itu lagi, sudah diampuni. Maka buka Al-Quran surat Al-Fatah ayat 2. Ini dalilnya. Liyaghfira lakum ma taqaddama li dzambik wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Maka sudah diampuni dosa oleh Allah, tapi semakin lama beliau berdiri. Diampuni dosa semakin lama ibadah beliau.
Maka ini ditanya oleh sahabat. Kemudian beliau menjawab, betul dosaku diampuni oleh Allah, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Maka Nabi menjawab singkat padat. Apa jawaban beliau? Tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala nakuna abdan syakura. Apakah nak pantas aku jadi orang yang pandai bersyukur? Artinya semakin banyak ibadah beliau, semakin lama belum berdiri, menunjukkan beliau menjadi hamba yang bersyukur. Kalau buat itu, dosa buat itu diampuni. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, termasuk saya. Tak perlu sholat lagi. Kalau pandai gimana kira pandai? Diampuni pandai, belum dikerjakan sudah diampuni. Nah, kita sampai santai tunggu lagi dia pandai. Makan, kopi, dan diampuni Pak. Tapi Nabi tidak begitu beliau. Apakah aku tidak pandai menjadi orang yang pandai bersyukur? Semakin diampuni semakin bagus. Apalah lagi kita pandai. Betul. Jauh kita dengan baginda Rasulullah yang tak lepas daripada salah, silap dan dosa. Sampai di mana ibadah kita? Oleh karena itu, malam sempat-sempatkanlah. Minimal kita bangun sebelum subuh jam 3, jam 2, jam 4. Paling setidaknya 5 kerjakan. Sempat-sempatkan. Pertama, sholat sunat wudhu. Sholat sunatan wudhu rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Yang kedua, sholat sunat taubat. Yang ketiga, sholat sunat hajat. Yang keempat, sholat sunat tahajud. Yang kelima, witir 5. Baru lakukan zikir dan istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga, sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan sholat 5. Wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Zikirnya minimal 3, istighfar 100, la ilaha 100, sholawat 100 kali. Nak tambah dengan lain, lanjutkan. Baru ditutup dengan doa. Inilah amal rutin malam sebelum subuh kita ke masjid. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin. Ya sudah mengerjakan mudah-mudahan istiqomah. Maka Nabi menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu yang beliau katakan. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Betul kan? Lanjut dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW biasa sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas dikatakan kepada beliau, mengapa kamu ya Rasulullah melakukan hal ini? Padahal telah disampaikan kepadamu bahwa Allah telah mengampuni dosamu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tidak patutkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sama hadisnya. Intinya adalah sampai bengkak kedua mata kaki beliau saking lamanya sholat, maka beliau mengatakan, aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu belum ada apa-apanya kita dibanding Rasulullah. Itu mari kita contoh beliau. Pada dosa sudah ampuni, tetapi ibadah beliau sampai bengkak kedua mata kakinya saking lamanya berdiri. Betul kan? Kita lanjut. Bagaimana pula akhlak beliau? Ini yang menarik ini. Akhlak baginda Rasulullah SAW. Dari Aisyah, dari istri beliau. Apa kata Aisyah? Ini hebatnya buku ini dikumpulkan oleh Ibnu At-Tirmizi dari sahabat-sahabat, dari istri beliau. Maka pernyataan itu dikumpulkan, maka dijadikan sebuah referensi jelas. Ini kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini adalah kitab bestseller, sangat direkomendasikan. Ingin kita kenal dengan Rasulullah, maka bacalah buku ini. Bisa meneteskan air mata kita.
luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah, Rasulullah bukanlah orang yang keji. Beliau tidak membiarkan kekejian, tiada mengeluarkan suara keras, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Yang luar biasanya, orang jahat kepada beliau tak balas. Kalau kita, kalau tak dibalas, masa takut pula sama dia. Lagi datang orang masuk pula kau takut dengan si dia. Berbuat masalah dengan si pula, berbicara dengan si A, dia masa takut dengan dia. Bukan laki-laki. Kalau takut sama dia, ganti celana, buka celana, ganti dengan rok. Kan masukkan kompor jadinya. Datang lagi ke yang sebelah, takut dengan dia, berkelahi dengan dia, ada masalah dengan dia. Memang dia begitu orangnya. Kalau masuk tukang kompor, masuk angin jadi mana? Yang A panas, yang B panas, terjadi clash, terjadi perkelahian. Untuk itu beliau tidak membalas. Inilah akhlak beliau. Maka dulu yang menjelaskan, ketika beliau ke masjid, diludahi, dicaci maki, dilempar dengan teh onta, hari-hari seperti itu. Satu masa sakit orang yang menyakiti beliau. Yang pertama menyanyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lah waktu itu, mana sebulan? Biasanya dia menyakiti saya. Sekarang mana sakit? Mampus lah. Iya kan? Lihat Rasulullah dari Aisyah mengatakan, maka beliau tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Betul tak? Akan tetapi beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Maka penyakit itu munculnya dari hati, dari dendam, dipikirkan terus, dari hasad, dari dengki, berasal daripada hati. Maka jaga hati ini, jangan sampai ternodai karena sifat dan perilaku sendiri. Ini kita ini tazkirah kajian subuh ini dalam rangka untuk bersihkan hati ini, betul. Kita bersihkan, kita cuci setiap hari agar hati ini senantiasa dalam keadaan hati qalbun salim, hati yang selamat. Betul kan? Lanjut. Ini pendapat lain dari Ali, dari Husain bin Ali. Ada anak Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Ini dari Husain. Aku pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib, kata Husain, tentang perilaku Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ya ayahku, kata Husain, ya. Bagaimana perilaku kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah tanya seorang anak kepada ayah, dari Husain kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Bagaimana perilaku kepribadian Rasulullah? Namanya anak bertanya, ya kan? Maka dijelaskanlah oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang anak paman beliau juga, sekaligus juga minantu Rasulullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Rasulullah adalah orang yang bermuka manis, lembut budi pekertinya, tawadu, tidak bengis, tidak pula berkata kasar. Maka muka beliau, perawakannya selalu manis, tersenyum, tidak bermuka masam. Maka ada orang pade mukanya bermuka masam, muka kita sudah bahas surat Al-Baqarah. Maka Nabi pernah bermuka masam kepada yaitu Ibnu Maktum, seorang buta, seorang tunanetra, karena belum berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy.
maka beliau mencuekkan Ibnu bin Maktum ini. Maka tegur dari Allah langsung bahasa tidak boleh berbuka masa kepada orang lain. Maka tampakkanlah wajah kita pada orang selalu bermuka manis dan selalu tersenyum. Nah, kayak Pak Wintu ini kan senyum terus ya. Asalkan jangan tersenyum sendiri aja. Orang pula nanti ketawa. Makalah hati dikatakan senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Maka beliau itu bermuka manis. Betul apa? Lanjut. Ini yang luar biasa kedermawanan beliau. Dermawan, suka membantu orang. Ini dari Anas bin Malik ini. Apakah Anas bin Malik? Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Banyak harta beliau bagi, beliau sedekah. Untuk makan besok aja, tak ada lagi. Bukan beliau miskin, karena saking banyak bersedekah. Beda dengan kebanyakan kita. Kita untuk 20 tahun masih simpan. Ada orang miskin tak terbantu. Tapi Rasulullah SAW untuk esok hari tak ada, tak simpan. Artinya banyak belum berbagi. Maka jadilah keringan tangan untuk senantiasa membantu orang lain. Ini dari Umar bin Khattab. Ini dari Khalifah dari Umar. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Orang laki-laki ini dia meminta kepada Rasulullah. Aku tidak mempunyai sesuatu, tapi beli saja secara mutlak atas nama. Datang orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tak ada makanan, tak ada beras untuk dimakan, tak ada uang, tak ada. Tolonglah bantu saya. Padahal Rasulullah dikasih tak ada juga. Karena udah banyak dibagi, dikasih. Tak ada dikasih. Tapi belum orangnya solutif. Solusi dikasih oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah bilang, yang aku kasih tak ada. Coba engkau datang ke toko simpulan, datang ke warung simpulan, tolong beli beras di situ, bilang sama yang punya, bilang sama ordernya, utang atas nama aku. Ikan luar biasa nih Pak. Utang atas nama Rasulullah. Kalau kita ada pun kadang-kadang tak dikasih. Balik pergi. Tapi Rasulullah Masya Allah yang dikasih tak ada lagi. Karena ada banyak dibagi. Datang ke warung simpulan, bilang utang atas nama Rasulullah yang akan membayarnya. Luar biasa. Artinya beliau adalah orang yang solutif, yang memberikan solusi. Bila aku sudah punya sesuatu, nanti aku yang melunasinya, kata Rasulullah. Ini akhlak yang akhlak yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, Anda telah memberikan sesuatu kepadanya. Bukankah Allah tidak membebani Anda dengan sesuatu yang tidak Anda mampu? Ternyata Nabi tidak menyenangi ucapan Umar. Kemudian seorang laki-laki dari golongan Ansar itu, wahai Rasulullah, nafkahkanlah dan janganlah kamu takut karunia dari sang pemilik. Mendengar ucapan itu Rasulullah tersenyum dan tersirat di wajah beliau kegembiraan lantaran ucapan orang Ansar tadi. Kemudian beliau bersabda, untuk itulah aku diperintahkan. Abu Talib terakhir.
Ini dari Ar-Rubayyi binti Muawiz bin Afra. Ini nama-nama Islami, nama-nama orang Arab. Beliau berkata, aku menghadap kepada Rasulullah. Datang dia kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Apa yang dibawa? Kurma. Kurma yang baru masak. Kemudian beliau memberi kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberi perhiasan dan emas kepada orang tersebut. Artinya inilah dalil menunjukkan kalau ada orang mengasih sesuatu hadiah maka balaslah. Kurma diantarkan kepada Rasulullah, belum balas, belum beri pula itu emas. Artinya apa? Membalas apa yang orang kasih. Inilah Bapak Ibu, kalau kita dikasih orang, dikasih lauk, dikasih pula makanan, satu saat satu masa, kalau ada rezeki antar pula untuk dia. Nah itulah bahasa sederhananya. Bapak teman, ini luar biasa. Misalnya banyak lagi yang akan kita bahas. Bagaimana kehidupan Rasulullah di akhir hayatnya tak punya harta banyak. Kenapa sudah banyak dibagi semua? Beliau tidak meninggalkan harta banyak. Beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis. Teman-teman, yang kita makan akan jadi busuk, yang kita pakai pindah ahli waris, yang kita bawa adalah itu yang tidak dilimpahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari untuk senantiasa menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemurah. Jangan jadi orang yang kikir, bakhil. Sebenarnya Quran 12 mengatakan, barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuan yang berkasar, bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang akan gagal. Maka Rasulullah adalah uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Mari kita teladani bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat beliau yang agung, pemurah, dermawan, solutif. Maka itulah yang kita ambil supaya kita senantiasa mendapat keberkahan daripada Rasulullah SAW. Teman-teman, karena ini waktu terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Kapan mulai program? Alhamdulillah malam Senin. Mudah-mudahan mulai kita ramai insyaallah. Amin. Kami keliling juga nih. Mulai Sabtu besok sudah keliling. Senin, Selasa, Jumat. Mudah-mudahan bulan ini bulan membawa keberkahan kita semua. Tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah, senantiasa mengkaji bagaimana pribadi beliau yang agung, bagaimana perjuangan beliau, senantiasa kita untuk mengkaji itu. Seorang manusia yang luar biasa yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Tentu dengan doa hasil persoalan yang diberikan kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Adil ya Manan. Para sugih berkah ya Allah, kami hadir di rumah-Mu ya Allah, Masjid As-Saham. Curahkanlah keberkahan, rahmat, ridho, kasih sayang kepada kami yang hadir ya Allah. Sehatkan kami, panjangkan umur yang penuh barokah ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami yang senantiasa mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, kepribadian beliau yang luar biasa, agar senantiasa meningkatkan kecintaan kepada beliau ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga Jannatul Firdaus, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkan doa permintaan kami ya Allah. Rabbana